Mari kita jaga ini pikiran kita ini. Oh, pengaruh atas hidup ini sangat besar. Saya beri pertanyaan ini kepada saudara. Walaupun tidak bisa dicoba, kalau toh ada pasti bisa. Percayakah saudara kalau ada seorang bayi begitu lahir sampai umur 17 tahun, dia dijaga begitu rupa, misalnya tidak boleh kenal duit, enggak pernah diberitahu ada uang, enggak pernah, uang dijaga. Tidak pernah dikasih tahu tentang percabulan pornografi, enggak pernah dikasih tahu hal-hal itu. Jawab pertanyaan saya, anak ini akan ngerti duit atau tidak? Tidak akan, sama sekali enggak akan. Kenapa? Karena dia memang enggak pernah tahu itu. Begitu luar biasa kalau pikiran kita bisa kita jaga. Itulah manusia. Binatang tidak bisa seperti itu. Jadi musuh utama kita dengan Tuhan sampai gak bisa sejalan adalah cara kita berpikir. Contoh-contoh yang paling gampang. Dunia berkata, kamu disakiti, balas. Tapi Tuhan kita bilang apa? Ayo, bilang apa Tuhan kita? Kasihlah orang yang memusuhi kamu. Sudah kebalik. Dunia berkata, kalau orang minta bajumu, jangan kasih. Tapi Tuhan kita bilang apa? Kasih jubamu. Tambah lebih bagus lagi. Jadi kalau orang minta kaos saudara, kasih dua-dua kaosnya dan jas saudara. Loh kenapa? Maka itu hukum papa kita kebalik semua dengan hukum dunia ini. Itu sebabnya jalan di mana, duduk dengan siapa, dan berdiri dengan siapa, itu pengaruh penting. Saudara gak usah jauh-jauh. Pendeta-pendeta, mengapa beda banyak pikirannya? Kita lihat di Nabire, menyedihkan. Orang Islam tahu kekacauan ini. Gereja ribut. Sekarang sholat teologi ribut. Dan orang yang sama yang bikin ribut, padahal itu pendeta. Kenapa bisa begitu? Padahal sama-sama sekolah teologi. Ternyata penerimaan orang di logikanya itu bisa beda. Coba kita aja di sini hari ini. Yang khotbah berapa orang hari ini? 1 orang. Tapi nanti kalau kita pulang tanya masing-masing, pasti terimanya beda-beda. Apa yang saya ngomongin? Betul? Kenapa bisa beda-beda terimanya? Tergantung mikir apa. Kalau saudara datang hari ini harapannya dengar khotbah soal duit, ternyata saya nggak khotbah bagaimana cara jadi kaya. Kalau saudara tanya orang tadi khotbah apa? Nggak tahu. Karena pikirannya di duit masalahnya. Padahal yang khotbah satu, kenapa bisa lain-lain penerimaannya? Maka itu salah Tuhan buat kuping kita 2. Harusnya kuping cuma 1 saja, sehingga gak stereo. Loh ini hal-hal yang betul. Karena kiri kanan bisa dengarnya kiri kanan juga. Cuma buat kuping 1, mata 1, hidup itu aman, betul. Jadi pikiran kita ini dipengaruhi dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka itu hari ini kita ambil putusan pikiran kita. Kita kembali ke 2 Korintus 10. Tadi kita masih sampai ayat yang ke-5 dan kita belum selesai. Kalau ayat ke-5 bagian yang B. Atau saya baca lagi ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang. Nah, ada kata siasat, itu pikirannya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran, maksudnya pikiran-pikiran dunia ini, dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Jadi masing-masing orang yang sekolah di sekolah teologi itu bisa perang sendiri kalau mereka lagi duduk sama-sama. Kenapa? Karena mereka belajar doktrin yang berbeda. Maka itu kenapa dari dulu saya nggak begitu suka orang sekolah kitab sekolah teologi. Karena apa? Terlalu banyak pikiran itu. Lebih baik bergantung penuh pada Roh Kudus. Saudara, kuncinya sekarang adalah dalam nama Yesus. Maka semua kita mulai hari ini harus menaklukkan apa kita?
Kepada siapa ditaklukkannya? Kepada Yesus. Dan kami, ayat 6, siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saya lama merenungkan ayat ini, saudara. Ternyata pikiran kita hanya bisa ditaklukkan kalau kita taat. Katakan amin. Ini yang dibuat oleh Paulus 3 tahun lebih. Dia menghilang dari peredaran karena dia sedang mencuci otaknya sendiri. Dia perang, saudara. Otaknya perang. Otak pertama sudah dipenuhi dengan kebencian kepada Yesus dan semua pengikutnya. Tapi otak kedua muncul, mengasihi Yesus dan mengasihi pengikutnya. Bisa bayangkan apa enggak capek orang hidup seperti itu. Perang dengan pikirannya sendiri. Tapi akhirnya Paulus menang. Dia menaklukkan semua pikirannya dan ditaklukkannya, dia tawan itu dan ditaklukkannya kepada Kristus Yesus. Maka itu hati-hati dengan saudara yang belajar apa saja. Saya ulangi lagi, hati-hati dengan semua kita belajar apa saja. Belajar teologi, belajar tentang kesehatan, belajar apa saja. Saudara, pasti kita akan punya isme yang berbeda-beda. Tapi kalau semua kita tunduk kepada Yesus Tuhan, belajar apapun juga tidak masalah. Maaf, pasti saudara ngerti. Dengan cara saya bisa mengajar seperti ini, saudara pasti tahu saya itu suka belajar. Tapi saya bersyukur, saya itu belajar apa saja, saya baca apa saja. Roh Kudus menolong saya. Selalu ujungnya harus firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak, pikiran saya bisa jadi aneh-aneh. Bagian terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang bagaimana mengetahui pikiran Yahweh, pikiran Bapa di surga? Ada nggak orang bisa tahu pikiran dia? Jangan lagi Tuhan. Kenapa seringkali suami istri bisa ribut? Karena masing-masing belum kenal pikirannya. Kalau kita dua suami istri saling mengenal pikiran kita, saling menyerasikan pikiran kita, rumah tangga nggak ada keributan. Apalagi pikiran Bapa di surga yang beda jauh dengan cara kita berpikir. Siapa yang mengetahui pikiran Bapa di surga sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi inilah hasilnya, saudara. Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari semua kita mulai hari ini memiliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ayat 10. Masih 1 Korintus pasal 2. Karena kepada kita Tuhan telah bagaimana menyatakannya oleh siapa? Roh. Kenapa oleh Roh Kudus? Sebab Roh Kudus itu bagaimana? Menyelidiki segala sesuatu. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada kata menyelidiki, itu kalimat lainnya apa? Menyelidiki, itu apa? Ayo cepat. Menyelidiki, ayo. Apa? Meneliti, betul. Apalagi memeriksa, apalagi mencerna, ya, apalagi memahami. Ada lagi satu kalimat yang saya mau tunggu. Mencari tahu. Itu kata sederhana. Mencari tahu. Ada rahasia di situ. Roh Kudus bukan cuma untuk kita berbahasa roh, tapi untuk menyelidiki. Berapa hal yang diselidiki, saudara? Segala sesuatu, jadi gak habis-habisnya. Bahkan, nah di sini kita bisa tahu pikiran Kristus, pikiran Bapa di surga. Bahkan Roh Kudus menyelidiki apa? Baca apa? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Oh, ini luar biasa. Maka itu, saudara-saudara, jangan menggunakan logika teologi untuk menyelidiki pikiran Tuhan. Nggak akan ketemu. Tapi gunakan pikiran anak-anak, kita akan menemukan pikiran Tuhan.
Lagi sekali saya mau tekankan, jangan menggunakan logika teologi untuk mengenal pikiran Bapa kita dan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya.